Ya, kita lanjutkan kembali dialog kita siang ini masih bersama dengan Kasubdit Tracing Satgas COVID-19, Pak Kusmedi Priharto, bersama dengan Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, Ibu Mas Dalina Pane. Saya mau ke Pak Kusmedi dulu. Pak Kusmedi, kalau seperti kata Bu Mas Dalina tadi, para WNA yang sudah berhasil masuk di Indonesia ini harus dijalankan testing dan juga tracing. Sejauh ini upaya itu sudah seperti apa, Pak? Iya, memang itu sudah menjadi persyaratan dari kita di tempat-tempat masuknya warga negara asing atau warga negara Indonesia yang di luar negeri ketika kembali ke Indonesia. Mereka harus melakukan karantina dan dilakukan tes PCR selama 14 hari dilakukan seperti itu. Artinya tidak bisa kita menggunakan PCR yang dari negara asalnya. Kita tetap meminta untuk hal itu. Karena apa? Karena bisa saja pada waktu diperiksa di negaranya itu dia masih dalam kondisi negatif. Tetapi dengan berjalannya waktu sampai di negara kita PCR-nya menjadi positif ketika virulensi daripada kumannya sudah mencapai angka yang membuat PCR tersebut menjadi positif. Jadi memang itu adalah salah satu upaya untuk melakukan pencegahan dan penapisan secara tajam untuk tidak membuat virus dari negara-negara luar itu masuk ke negara kita. Dan saat ini karena itu sudah menjadi protokol dan ada SOP yang harus dilakukan, maka wajib bagi semua warga yang masuk ke Indonesia itu dilakukan pemeriksaan tersebut. Maka petugas KKP yang ada di baik itu di airport atau di pelabuhan laut, semuanya sudah diperingatkan dengan ketat bahwa kondisi-kondisi tersebut kemungkinan akan terjadi. Namun demikian juga harus dilihat bahwa apabila warga tersebut, misalnya nih, warga dari India, tapi dia sempat masuk katakan di Malaysia, kemudian dia ke Indonesia, trackingnya harus dilihat, artinya dari mana dia berasal, kemudian dia masuk ke Indonesia, memang katanya dari Malaysia, tetapi sebenarnya sebelumnya dia pergi atau datang dari India. Itu juga harus betul-betul diwaspadai untuk dilakukan deteksi secara ketat. Begitu Mbak Anggi. Baik, ini artinya SOP terkait dengan testing dan juga tracing bagi warga negara asing yang masuk terus diperketat ya Pak. Saya mau tanya ke Bu Mas Dalina. Bu Mas Dalina, dengan adanya warga negara asing asal India yang berhasil masuk ke Indonesia, ini dampak buruk apa sih yang bisa ditimbulkan dengan berhasil akses masuknya mereka itu ke Indonesia? Apalagi di sana sedang berkembang varian mutasi COVID-19 jenis baru ya Bu. Bu Mas Dalina. Ya, bisa terdengar Mbak Anggita? Iya. Ya, jadi terkait dengan mutasi ganda yang terjadi di sana, tentu jika itu terlepas ke Indonesia, maka itu bisa terjadi juga di Indonesia. Jadi dan itu sampai hari ini mutasi ganda itu belum bisa kita kendalikan. Jadi ini sesuatu yang baru juga bagi kita, sehingga menjaga di pintu-pintu masuk merupakan satu keharusan. Tentu kita tidak ingin apa yang terjadi di India kemudian terjadi juga di Indonesia. Maka preventionnya, pencegahannya adalah mengetatkan protokol-protokol yang ada di pintu-pintu masuk. Selain itu juga pemerintah melakukan restriksi perjalanan. Jadi restriksi perjalanan itu untuk warga negara Indonesia yang berkeinginan untuk ke India tentu harus diberikan travel warning yang tingkat tertinggi.
Sebaiknya tidak melakukan perjalanan ke India atau tidak diberikan visa untuk pergi ke India. Begitu juga warga negara Indonesia yang dalam perjalanan kemudian transit di India itu juga harus di-tracing dengan sangat teliti dan tentu intervensinya sama, dilakukan karantina selama 14 hari. Yang lain lagi yang harus dijaga adalah kapal-kapal barang. Jadi bukan cuma penumpang, tetapi juga termasuk kapal-kapal barang yang berasal atau transit dari India. Teman-teman di kantor kesehatan pelabuhan laut, kantor kesehatan pelabuhan, terutama yang bertugas di seaport, KKP laut itu juga memiliki protokol untuk barang-barang yang diangkut dengan kapal angkut yang berasal dari India atau transit di India. Jadi sebenarnya sudah protokol-protokol seperti itu sudah ada dan tinggal bagaimana itu diperketat saat ini dan dilaksanakan dengan sangat ketat. Baik, Bu Mas Dalina dan juga Pak Kusmedi, kita masih akan lanjutkan obrolan kita siang ini. Pemirsa tetaplah bersama kami.